Rupanya banyak juga ya pra-peradilan yang tidak dilaksanakan ya. Banyak di daerah di Flores itu perkara korupsi yang tidak jalan-jalan ya di ND. Pengadilan memutuskan perintahkan Polres ND untuk melanjutkan pemeriksaan korupsi itu. Tetapi sudah 5-6 tahun nggak jalan-jalan, tidak diindahkan. Dan apa ya yang dilakukan oleh instansi polisi kalau ada kasus-kasus semacam ini? Kan ada apa? Percuma. Oh gitu. Kita laporan ketemu dengan pimpinan Irwasda, Irwasum segala macam. Lewat begitu aja. Diskusilah panjang kan, panggil semua jajarannya itu. Setelah pertemuan, udah ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti ya. Siap jenderal, siap jenderal, siap jenderal sampai ibaratnya sampai apa ya? Nggak jalan juga. Nggak jalan. Begitu Pak Petrus. Jadi pada waktu kita menyuguhkan persoalannya, reaksinya bagus, ya seperti tadi dikatakan, tindak lanjuti. Wah ini salah ini, ya nanti kita proses. Tetapi semua itu ke laut. Betul. Jadi ketika ada kepentingan uang dan kekuasaan bermain, hukum menjadi tidak berdaya. Jadi pencari keadilan rakyat kecil itu harus kemana? Susah. Kesewenang-wenangan penyidik seperti tidak ada hukum lagi. Saking saya tidak terima itu, saya bilang ini model manajemen mafia. Ya, putusan pra peradilan tidak dihargai, hukum acara yang sudah kita ajukan jauh sebelumnya tidak didengar. Jadi hanya dengan memberikan sanksi yang tegas khusus dalam bidang pra peradilan, berikan mutasi, dan kalau mutasi jangan dibuang ke Indonesia Timur, karena di sana dikenal sebagai tempat buangan pejabat bermasalah. Ya turunkan pangkat, kalau perlu pecat. Itu sanksi yang terbaik. Karena masih banyak polisi yang mau jadi orang baik itu antri. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang mengusung problem-problem di masyarakat, wacana-wacana yang ada, diskusi-diskusi dan usulan-usulan yang ada, dan kita bawa dalam sebuah diskusi bersama yang demokratis. Seperti biasa, sebelum mulai, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Topik kita kali ini masih berkaitan dengan hukum, bahkan lebih teknis hukum, yaitu apakah polisi atau penyidik wajib segera melaksanakan putusan pra-peradilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, atau masih boleh membedah dan memberikan alasan-alasan lain. Dan untuk itu, pada hari ini kita akan menampilkan dua orang advokat yang mempunyai pengalaman dalam bidang penanganan pra-peradilan. Yang pertama adalah seorang advokat senior, ya, udah lama sekali berpraktek dan baru saja mengalami persoalan pra-peradilan, yaitu Bung Petrus Salestinus. Apa kabar, Bung Petrus? Kabar baik. Baik ya. Mudah-mudahan senang datang ke Podcast 9. Oh ya, ini akan datang terus. Syukurlah kalau begitu. Dan yang kedua adalah juga seorang advokat yang juga pernah menangani masalah penanganan pra-peradilan, yaitu Bung Bobi Warantika. Selamat datang, Bung Bobi. Terima kasih. Selamat datang. Tanya santai aja, nggak usah tegang-tegang. Siap. Baik, kita mulai mungkin dari yang lebih senior ya, Pak Petrus ya. Pak Petrus, setidaknya Anda mengalami 2 kali masalah pra-peradilan. Yang terakhir dalam hari-hari ini. Bisa mulai diceritakan bagaimana itu kejadiannya tuh, Pak Petrus? Jadi kejadiannya itu pada tanggal 21 Januari kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 17.00 selesai membacakan putusan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Julia Santoso, yang kebetulan pada saat itu berada di rutan Bareskrim Polri. Gugatan pra-peradilan itu diajukan karena perkara ini sebetulnya murni perkara perdata. Ya. Diawali dari adanya perjanjian kerjasama, kemudian ada persoalan wan prestasi, tetapi bukan proses perdatanya yang ditempuh, dibuat laporan pidana ke Bareskrim, lalu berujung dengan
diajukan gugatan pra-peradilan yang inti dari tuntutannya itu meminta supaya penetapan status tersangka dibatalkan. Lalu artinya klien Anda ini yang Santoso, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Oke. Penahanan terhadap tersangka dinyatakan tidak sah. Cekal, pemblokiran rekening, semua dinyatakan tidak sah. Nah, dengan putusan itu, karena putusan pra-peradilan pada tanggal 21 itu dihadiri oleh pemohon yaitu klien kami dan juga termohonnya itu adalah Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sama-sama hadir, sehingga ketika dibacakan putusan itu serta-merta mengikat dan harus dilaksanakan segera menurut kata KUHP ya. Nah, tetapi karena kita lihat waktu diputus itu sudah masuk maghrib, ya, dari jam 17.00 ke sana itu sudah maghrib. Kita berpikir untuk mengurus langsung keluar malam itu, dan klien juga setelah dijelaskan dia terima, ya udah besok karena udah malam. Tetapi besoknya ketika kita memasukkan surat supaya dikeluarkan dari tahanan dengan alasan pada persidangan kemarin itu pemohon dan termohon sama-sama hadir, penyidik berkeberatan. Dengan alasan pertama, mereka belum terima relas pemberitahuan putusan. Yang kedua, kami harus gelar dulu. Maksudnya gelar terhadap keputusan pra-peradilan? Ya, gelar untuk melepaskan menentukan SP3 atau tidak. Okay. Nah, itu gelar, mereka harus bahas. Sehingga saya pikir ini besok ini liburnya agak panjang. Yang kedua, kalau bicara gelar, berarti prosesnya bisa memakan waktu seminggu, 2 minggu. Ya. Betul. Nah, sehingga besoknya itu di tanggal 22 kami sampai sore, sampai malam baru bisa mendapatkan salinan putusan pra-peradilan itu. Sehingga tanggal 23 kami kirim surat lagi dengan menyertakan salinan putusan. Tetapi penyidik masih beralasan, kami belum terima. Secara resmi. Nah, itu kan dari kalian punya. Dari pihak kami belum terima. Dan untuk sampai kepada kami itu dari birokrasinya, dari pengadilan ke bagian hukum dulu, dari bagian hukum jatuh ke mereka, memerlukan waktu, dan setelah itu baru mereka gelar. Nah, tentu kami tidak terima, karena itu sudah masuk, menurut saya itu sudah masuk kategori penyanderaan, merampas kemerdekaan seseorang. Karena sejak 21 Januari itu Julia Santoso bukan lagi tersangka dan dia harus dilepas dari tahanan. Tapi secara fisik dia masih berada di dalam tanpa status yang jelas. Nah, tanggal 24 itu kami datang lagi dengan surat. Dan surat itu saya protes Kapolri. Karena saya anggap sudah 3 hari Julia Santoso disandera penyidik karena kemerdekaannya dirampas dan dia masih berada di dalam tahanan. Saya terpaksa konferensi pers di halaman Bareskrim Polri karena saya anggap itulah tempat yang layak untuk suara kita didengar. Saya katakan bahwa rutan Bareskrim Polri harus menampilkan wajah melindungi hak asasi seseorang, apalagi dia sempat ditahan dan dijadikan tersangka. Ketika hakim perintahkan harus dilepas, dia harus dilepas. Betul. Tapi kenapa dia masih ada di dalam? Ini manajemen mafia, saya bilang. Oh, Anda bilang itu manajemen mafia tuh? Iya. Terang-terangan gitu? Hanya mafia yang bisa lakukan hal yang sebaliknya dari perintah undang-undang. Nah, ini yang saya bilang, saya sangat sesalkan peristiwa yang dialami oleh klien saya. Coba bayangkan, saya bilang sampai ada kuasa hukum ya yang dia berada di pihak pemohon, tapi anaknya dia taruh di pihak termohon, pihak lawannya. Ini sinyal-sinyal bahwa ada mafia yang bermain. Sehingga saya katakan, saya tunggu hari ini harus dilepas. Setelah itu beritanya menjadi ramai dan malamnya memang dilepas. Tetapi anehnya, pelepasan itu bukan melaksanakan putusan pra-peradilan, tetapi penangguhan penahanan. Sehingga menurut saya status tersangka itu masih melekat secara tidak sah, secara melawan hukum. Ini yang saya pikir saya akan tetap persoalkan dan saya akan bawa ke Komnas HAM. Bagaimana posisi Komnas HAM membenahi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Dalam kasus ini tentu Direktorat Tindak Pidana Tertentu.
memang banyak suara-suara masyarakat yang menyatakan ketika mereka berurusan dengan Direktorat Tindak Pidana tertentu, itu praktek-praktek pelanggaran hukum acara itu terjadi secara kasat mata. Tadi Bung Petrus, jadi klien Anda, katakanlah klien Anda ini sudah istilah awamnya menang pra-peradilan. Menang pra-peradilan. Harus semua penahanan, semua penetapan status tidak sah. Betul. Ya kan? Artinya harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Tapi sampai sekarang nyatanya tidak dibebaskan berdasarkan keputusan pra-peradilan itu. Betul. Jadi tetapi berdasarkan penangguhan. Ya. Betul. Jadi dia belum dibebaskan dari status tersangka dan dari status dia karena dia melekat status penahanan sehingga walaupun dia sudah di luar fisiknya, tetapi status tersangkanya masih ada. Masih di mata padahal pra-peradilan sudah menyatakan bahwa dia bebas semuanya. Betul. Kan. Kemudian saya baca penjelasan Direktur Tindak Pidana tertentu di media. Dia menyatakan dia sudah melaksanakan putusan pra-peradilan dengan alasan pada tanggal 24 Januari sore harinya dia sudah terima salinan putusan pra-peradilan. Kalau dia sudah terima salinan putusan pra-peradilan, mengapa malamnya itu masih keluar surat penangguhan? Ini saya anggap dia mengeluarkan pernyataan bohong kepada publik karena itu dimuat oleh media, media besar-besar lagi. Iya. Nah, mungkin Bung Bobi punya juga pengalaman waktu sebagai lawyers bahwa ada klien yang harusnya berdasarkan pra-peradilan entah lawannya, entah apa yang harusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan juga. Ya itu kalau itu kasus lama ya. Iya, gimana? Walaupun saya sekarang nggak menangani lagi ya. Lagi. Karena sebenarnya yang saya mau ceritakannya ada 2 kasus saya itu. Saya punya case yang saya handle. Tapi kalau Pak Win tanya tentang kasus lama itu sangat menarik. Gimana itu? Gimana? Jadi gini, itu sebagaimana pasti Pak Win ketahui juga. Nah klien kita itu kan ada aset. Di mana aset tersebut ternyata dia itu jaminkan ke pihak lain. Jaminkan ke pihak lain dengan pakai istilah mereka itu funder. Nah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan yang bersangkutan klien kita itu, tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kepada si funder itu sudah beralih ke pihak yang lain, Pak Petrus. Tanpa izin yang ini ya? Tanpa diketahui oleh si klien kita itu. Nah, usut punya usut. Ternyata dalam proses yang demikian singkat, sertifikat itu sudah dialihkan ke pihak yang lain. Dan sudah dijadikan jaminan ke bank atau Nah, dalam proses disidiklah di Polda Metro kan. Singkat cerita, ketemulah 5 tersangka. Dan selanjutnya naik ke sidang pengadilan dan diputuslah. Bersalah ini. Ada 5 atau 4 atau 5 tersangka yang akhirnya terdakwa dan akhirnya terpidana. Akhirnya mereka terbukti memalsukan semua surat-surat itu, sehingga jadilah sertifikat itu beralih ke atas nama si seseorang itu. Nah, apa yang terjadi? Klien kita nggak puas dong. Dalam fakta ada petunjuk bahwa nama terakhir yang ada di sertifikat tersebut juga terlibat gitu. Harusnya terlibat, karena sejak awal, ternyata dia sudah tahu bahwa sertifikat ini masih atas nama klien kita. Dan dia sudah pergi ke bank untuk katakan bahwa sertifikat ini akan saya beli nanti. Dia tolong diproses untuk dibantu untuk dibalik namakan. Kira-kira begitulah. Harusnya kan prosesnya kan, ini bank juga menurut kita itu sangat terlibat. Karena ketika sertifikat itu masih atas nama pihak lain, harusnya bank datang panggil dong konfirmasi bahwa benar nggak si pemegang sertifikat ini setuju untuk dijaminkan oleh seseorang itu. Enggak dikonfirmasi seperti itu. Tiba-tiba kan
jadilah Dewan sertifikat Peradilan. itu. Apa yang dilakukan oleh klien Anda atau oleh Anda sebagai terhadap yang satu orang ini? Waktu itu kan sudah debat lah dengan teman-teman di Polda ini kan. Kenapa kok ini satu orang ini yang menjadi nama terakhir di sertifikat itu tidak ikutkan juga sebagai tersangka? Ini saya menduga-duga ada kemungkinan yang satu itu orang kuat ya, biasanya tanda kutip. Infonya begitu, karena masa dengan tahun nggak jalan-jalan. Iya. Nah, singkat cerita kan, Iya. dari Krimum, Iya. mereka bilang nggak bisa kita proses di sini. Nah, akhirnya waktu itu kan klien dengan saran dari rekan-rekan yang lain juga, Iya. buatlah laporan baru di Krimsus. Wah, di Krimsus diputar-putar. Di Krimsus diputar-putar, akhirnya saya bilang ke klien saya itu, kalau seperti ini sih tanda-tanda nggak bagus. Laporlah ke Kapolri kan. Singkat cerita, akhirnya ketika lapor ke Kapolri, gelarlah di Wasidik. Gelar di Wasidik, ditariklah perkara ini ke Barreskrim. Oke. Itu kalau nggak salah 3 atau 4 tahun lalu ya. Nah, tahun lalu sih saya dengar belum terjadi apa-apa. Karena apa? Ini kan masalahnya kan jelas-jelas ada pidana terhadap si pemilik terakhir itu. Dalam konteks pra-peradilan apa? Ada. Nah, gimana? Nah, ketika itu dihentikan penyidikannya kan oleh Krimsus. Kita ajukan para peradilan. Fakta para peradilan, pertimbangan hukum dari hakim tunggal itu menerangkan bahwa sudah ada cukup 2 alat bukti untuk mentersangkakan si seseorang itu. Bawahlah putusan itu ke Polda. Diputar sampai gelar beberapa kali itu. Tunggu. Apakah itu berarti keputusan pra-peradilan ya yang dijatuhkan Tidak dihargai? Tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan. Alasannya apa? Nggak jelas. Mendalami lagi katanya. Panggil. Akhirnya karena kita lihat bahwa ini ada gerak-gerik yang aneh-aneh kan, kita lapor ke Kapolri dan ditindaklanjuti. Kita ketemui Karawasidik dan Karawasidik bilang, oh, gelar. Wah, penuh perdebatan lah dalam gelar perkara itu. Dan tapi kita sudah tahu nih, kan gerak-gerik siapa yang mainnya kan kita tahu. Nah, tapi singkat cerita akhirnya ditariklah ini dari Krimsus ke Barreskrim. Nah, permasalahannya tahun lalu saya dengar dari mantan klien itu belum tuntas juga, masih diputar-putar juga. Nah, Pak Petrus, ini kan ada pra-peradilan, ya. Pra-peradilan itu kan adalah hasil pemeriksaan pengadilan, ya, oleh siapapun, ya. Apakah polisi yang menang, apakah para klien dari advokat yang menang, itu harus dilaksanakan kan? Dia udah tidak boleh lagi dibedah, diapakan lagi gitu ya. Tidak boleh ditafsir. Tidak ditafsir. Nah, bagaimana nih sebenarnya urusan teman-teman di penyidik itu cari pintu keluar lagi. Nah, iya kan nggak bisa. Kalau pra-peradilan boleh dibedah lagi, tidak dilaksanakan ya percuma ada pra-peradilan. Betul. Jadi semakin tinggi dan semakin besar kewenangan pra-peradilan itu diberikan oleh undang-undang, katakanlah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi tingkat kepatuhan penyidik, penuntut umum terhadap putusan pra-peradilan itu semakin rendah. Betul. Artinya orientasi penyidik atau pimpinan Polri terhadap harus memilih putusan pra-peradilan dalam rangka mewujudkan keadilan, pencari keadilan itu diabaikan karena ya bisa saja karena permainan uang, kekuasaan itu lebih tinggi di situ. Ini yang membuat masyarakat sering kecewa. Sudah instrumen kontrol di internal Polri lemah, ya katakanlah Irwasum, Propam. Anda melihat memang kontrol itu lemah walaupun sudah ada seperangkat alat untuk mekanisme untuk mengawasi jalur perkara. Tidak jalan kalau tidak viral. Kemudian juga Kompolnas lumpuh. Suara mereka sering
ya sia-sia kita bawa kasus ke Kompolnas. Jadi sebetulnya harapan terakhir masyarakat itu pra-peradilan. Tetapi ya dalam banyak kasus, pra-peradilan ini pun tidak dihargai oleh institusi Polri dan Kejaksaan. Saya ambil contoh, ada satu kasus klien saya di Manado. Dia memenangkan pra-peradilan ketika dia menggugat penetapan tersangka, ya, penahanan oleh Polda Sumatera Utara dalam kasus tindak pidana korupsi. Di hari pengadilan pra-peradilan, hakim Pengadilan Negeri Manado memutus bahwa penetapan tersangka tidak sah, penahanan tidak sah, bahasa awamnya menanglah klien Anda, harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Tetapi oleh pengadilan di mana memutus pra-peradilan itu bahwa semua hasil penyidikan tidak sah, perkara pokok tetap disidangkan sampai di penjara ini orang. Itu salah satu contoh di mana kesewenang-wenangan penyidik seperti tidak ada hukum lagi. Nah, dalam kasus Anda pada yang terakhir, kok bisa akhirnya dilepas gitu loh? Apa yang Anda lakukan? Enggak, dia baru yang kemarin. Iya, yang barusan ini. Itu kekuatan media. Oke. Kekuatan media kita ungkap di sana sampai saking saya tidak terima itu, saya bilang ini model manajemen mafia. Ya, putusan pra-peradilan tidak dihargai, hukum acara yang sudah kita ajukan jauh sebelumnya tidak didengar, sehingga yang didengar itu suara pelapor. Jadi ketika ada kepentingan uang dan kekuasaan bermain, hukum menjadi tidak berdaya. Jadi pencari keadilan rakyat kecil itu harus kemana? Susah. Ini kan juga belum dilaksanakan kan putusan pra-peradilan. Belum. Yang dilaksanakan adalah penangguhan atas surat Anda sebelumnya, betul, kan? Betul. Jadi dia masih menunjukkan statusnya melekat. Dia masih menunjukkan bahwa dia masih punya wewenang. Setiap saat dia bisa memasukkan lagi di dalam tahanan. Ya. Gitu. Kalau Anda gimana, Bung Bobi? Pengalaman Anda terakhir Anda menang ya? Ada ini barusan ini September tahun lalu sih. Klien saya kan melapor. Direksinya mengelapkan uang perusahaan sebesar 63 miliar melalui audit akuntan publik. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba dihentikan. Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, saya ajukanlah pra-peradilan di pengadilan negeri Tangerang. Dalam proses acara pembuktian kan dibuka semua. Penyidikan buka semua. Saya baca satu-satu. Penyidik sebenarnya nggak ngasih. Saya bilang, hakim aja membolehkan kok. Saya baca semua. Saya baca, akhirnya saya temukan ada berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa. Saya temukan fakta bahwa ternyata ini saya dugaan kuat yang buat dihentikan ini proses penyidikannya oknum jaksa peneliti. Kenapa? Bayangkan, saya baca nih di berita acara konsultasi dan koordinasi itu, uraian formal dan materialnya terbukti semua. Tapi kan keputusannya pada penyidik mau sebentar, makanya ini yang saya mau cerita. Jadi saya baca di berita acara itu, uraian materialnya semua terbukti. Ditambah dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa uang perusahaan yang dipindahkan ke rekening pribadi si direktur itu jelas pidana karena tidak bisa dibuktikan oleh si direksi tersebut kemana penggunaan uangnya. Tapi anehnya di kesimpulan itu jaksa peneliti bilang tidak ada unsur pidana, tidak ditemukan. Nah, itu berita acara ini itu 15 Maret 2024. Tanggal 20 Maret, dasar berita acara itu, lawyernya si tersangka ajukan permohonan perlindungan hukum ke Polda Metro. Gelar khususlah di Polda Metro. Dasar itu mereka gunakan dihentikan penyidikan ini. SP3.
Jadi dasar dari berita acara itu. Ya, ya. Nah, disitulah saya membedah itu. Nah, singkat cerita, dari fakta itu, akhirnya hakim juga terbukti. Karena kan di berita acara koordinasi dan konsultasi itu kan banyak petunjuk. Petunjuk-petunjuk. Singkat cerita, si jaksa peneliti memberikan banyak petunjuk. Belum ditindaklanjuti oleh penyidik. Masa langsung bikin kesimpulan tidak memenuhi unsur. Hakim tunggal pun geleng-geleng kepala. Kok begini modelnya nih? Singkat cerita, dalam pertimbangan hukum putusan pra-peradilan, hakim tunggalnya bilang, bagaimana perkara ini dihentikan penyidikannya. Sementara petunjuk jaksa saya ada puluhan. Ya. Artinya ada banyak alat bukti. Ada banyak petunjuk yang belum ditindaklanjuti. Contoh, di dalam fakta penyidikan, si tersangka ini sudah menerangkan bahwa ada uang juga mengalir ke rekening istrinya. 16 miliar. Pendek kata, sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Tersangka, sudah Terus tersangka. Anda mengajukan pra-peradilan. Dan menang. Menang. Dilaksanakan nggak? Nah, sekarang kan masih berproses juga. Iya. Masih berjalan sekarang. Udah berapa lama itu? September, Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan lah. 4 bulan. Tapi kan kalau pra-peradilan harus segera ya, Bung Petrus, ya dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Permasalahannya begini, makanya saya surati. Kajari Tangsel saya surati. Ibu Kajari, apa yang saya temukan di pra-peradilan, itu jaksa penelitinya itu nggak objektif. Jadi diganti dia. Karena kalau masih seperti ini jaksa penelitinya, nggak bakalan P21, ini berkas. Karena kalau saya baca, artinya P21-nya kan dari polisi kan, dari penyidik kan? Ya, tetapi kan ketika jaksa menerangkan bahwa ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan, tentu kan nggak mungkin P21. Nah, tapi dalam konteks pra-peradilan, yang penting Anda udah menang. Sudah menang. Dan tidak dilaksanakan gitu kan? Itu dalam 6 bulan ini belum lah. Bukan juga dibilang tidak dilaksanakan, tetapi saya menduga-duga ini tidak akan jalan. Makanya saya surati Kajari Tangsel. Seperti kasus yang pertama kan nggak jalan juga. Ini yang nggak jalan lagi. Nah, Pak Petrus juga kalau yang kedua tadi jalan akhirnya Pak Petrus. Iya, jalan. Tetapi itu tadi statusnya berdasarkan penangguhan penahanan. Bukan, yang ini kan yang terakhir. Ya. Kalau yang di Manado sana, yang tadi Bapak cerita, ya sama sekali tidak dilaksanakan karena sampai tersangka itu kemudian dijadikan terdakwa dan terpidana. Udah diadil. Nah, apa yang membuat kita diskusi di sini, kok ada pra-peradilan masih bisa dibedah, dipelajari, digelar oleh penyidik, oleh polisi? Kan itu putusan pengadilan. Itu dia. Katakanlah putusan itu salah, itu pun tetap harus dijalankan. Ya kan, namanya putusan pengadilan. Apalagi mungkin dia memang benar gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi ini dalam soal pra-peradilan? Jadi yang anehnya itu lembaga seperti gelar itu, gelar itu menjadi lembaga yang justru lebih tinggi dari peradilan, dari putusan pra-peradilan. Gitu ya. Ini semua ini kan karena mungkin mereka merasa kehilangan upaya hukum ya, karena ternyata kan tidak ada upaya hukum lagi. Kalau dulu kan boleh dalam pra-peradilan tertentu putusan itu bisa banding. Tapi setelah Mahkamah Konstitusi bilang ini tidak adil dan semua pra-peradilan tidak ada banding. Akhirnya mereka mencari jalan, dan jalan yang ada itu adalah jalan-jalan sesat. Jalan-jalan sesat. Gitu. Jadi ini sebetulnya harusnya menjadi tugas pemerintah. Ya. Pemerintah ini siapa, Pak Petrus? Ya, tentu Menteri Hukum dan HAM, ya. Kemudian Komnas HAM, karena pra-peradilan ini kaitan dengan perlindungan hak asasi tersangka. Betul. Sebenarnya kita sebelum masuk ke substansi lagi, hakikat dari pra-peradilan itu sendiri apa sih? Itu sikap masyarakat pencari keadilan mengoreksi perilaku penyidik dan penuntut umum. Itu hakikatnya. Melalui pengadilan ya, peradilan. Karena harus melalui pengadilan, karena hanya pengadilan lah bisa memutus dan putusan itu bisa dipaksa untuk dilaksanakan. Jadi ini semacam kontrol ya, pra-peradilan semacam kontrol kepada manajemen. Ya, penyidikan, penyidikan, betul. Ya, nah dan ini harus dilaksanakan, apalagi tadi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh ada tidak ada banding.
segera dia dilaksanakan ya. Betul. Anda kan berdua nih lawyers, pengalaman menghadapi pra-peradilan gimana sih? Tadi kan yang Pak Petrus karena ngotot aja Pak ya? Iya, karena ngotot. Jadi kalau dulu banyak praktek yang juga sangat tidak pantas dilakukan oleh penyidik. Jadi misalnya putusan pra-peradilan menyatakan bahwa penahanan tidak sah. Polisi yang datang sidang pengadilan itu sudah bawa surat perintah penahanan baru. Dia sudah mengantisipasi. Jadi percuma ada pra-peradilan. Ya, begitu dia keluar langsung ditangkap, tahan lagi. Iya. Kalau dia bisa mengantisipasi untuk berbuat seperti itu, kenapa kemarin putusan pra-peradilan menyatakan tersangka dibatalkan, penahanan tidak sah? Dia harusnya menyiapkan perangkat untuk hari itu juga segera dikeluarkan dari tahanan. Artinya berimbang ya, Pak ya? Bahwa nanti ada proses SP3, ya itu kan dia juga tidak akan lari, dia udah bebas, dia mau kemana-mana kan silakan. Jadi apa yang dikatakan presisi itu nol besar. Iya. Gitu ya? Hanya slogan. Hanya slogan, hanya jargon kosong aja begitu. Pengalaman Bung Bobi gimana Bung Bobi? Iya seperti itu. Jadi ya kita menduga-duga seperti yang dikatakan oleh Pak Petrus tadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga ketika semuanya sudah dikaji secara mendalam melalui putusan para peradilan, nggak boleh diterjemahkan lain lagi dong. Laksanakan aja pra-peradilan ini. Jadi ada peradilan semu di internal penyidik, entah di Bareskrim, di Polda-Polda, di Kejaksaan, untuk yang mengalahkan putusan pengadilan. Betul. Kalau kita lihat dalam konstelasi hukum ini, sehingga tidak semua pra-peradilan dapat dilaksanakan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kan kalau kita balik misalnya ya, ada orang mengajukan pra-peradilan terhadap katakanlah advokat mengajukan kliennya ini sebagai tersangka, ya. Kemudian oleh pra-peradilan dinyatakan bahwa sah ini penangkapan dan status sebagai tersangka tetap. Apakah polisi akan melakukan bedah dulu sebelum melaksanakan? Apakah akan langsung dimasukkan ke dalam sel? Ya tergantung dari kalau misalnya saat dia diputus itu tersangkanya masih di luar, bisa saja dia langsung masukkan karena dia pasti jengkel. Pas umumnya gitu ya, gimana? Begitu. Ada dendam lah, ada sakit hati. Nggak bisa begitu. Karena saya juga pernah gimana? Ketika permohonan pra-peradilan saya itu tidak dikabulkan, klien saya itu langsung dijemput. Oh, Anda mengajukan apa? Permohonan apa? Pra-peradilan atas penetapan tersangka. Sebelumnya nggak ditahan. Sebelumnya nggak ditahan. Nah, saya ajukan pra-peradilan. Ketika putus, kalahlah Anda ya, kita cari tanda kutip. Langsung dijemput. Masukin ke saya. Nah, seperti yang kasus yang baru kemarin ini, rupa-rupanya pelapor yang tadinya melaporkan klien ini, dia sudah mencadangkan laporan baru, ya, dengan pasal yang sama, pasal baru dan cepat direspons oleh penyidik yang sama di situ. Nah, jadi kita lihat, makanya saya katakan ini manajemen penyidikan yang mafia yang bisa. Anda nggak terlalu keras tuh menyebut manajemen mafia. Loh ya, karena hukumnya sudah tidak dipakai lagi tuh. Nah, udah ada putusan pra-peradilan yang sifatnya serta-merta harus dilaksanakan, tapi dikesampingkan. Dan pemain-pemain ini, saya lihat ini orang-orang ini ada juga yang dipanggil juga di KPK dalam kasus yang lain. Jadi saya sedang menyelidiki apakah orang yang dipanggil di KPK itu adalah orang yang sama juga dalam kasus yang saya hadapi ini. Ini saya sedang selidiki. Bahkan kalau perlu saya akan surat di KPK untuk meminta klarifikasi apakah ini sama orangnya. Sama. Kalau sama berarti memang dia pemain lah ya, bandar dalam tanda kutip. Ini kan kaitannya dengan tambang nikel yang selama ini kita kenal dengan begitu besar mafia yang bermain. Gitu. Jadi kalau institusi Polri ini tidak dibenahi, terutama di bagian resersenya, bagaimana kita mau bicara tentang pelayanan keadilan seperti apalagi pemerintahan yang baru ini, ya Prabowo sudah komitmen untuk berantas semua perilaku aparat yang koruptif. Ya, manajemen yang misalnya katakanlah setengah mafia ini juga ya korupsi. Tentu kita juga menuntut harus diberantas juga. Karena ini kaitan dengan kepentingan rakyat kecil pencari keadilan yang sering jadi korban. Menurut Bung Bobi,
Apa yang harus kita lakukan? Ya memang sih klise kalau kita bilang mengusulkan ya. Tapi yang pasti kan sebagaimana sebenarnya itu yang sudah kita ketahui kan, di tingkat kepolisian, Kapolri kan harus berwibawa sebenarnya. Khususnya terkait dengan hal-hal yang seperti yang kita bicarakan pra peradilan. Ketika ini sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap pra-peradilan ini, dan ketika kita mengadukan permohonan perlindungan hukum dengan memberikan lampiran dan segala macam atas putusan hukum dan bukti-bukti, ya bagaimanapun kan saya yakin sih Kapolri kan sebenarnya punya staf-staf khusus yang menelaah tentang hal-hal seperti ini. Artinya ketika semua apa yang kita bicarakan ini tidak dipedomani atau tidak dilakukan penegakan hukum oleh internal kepolisian, sampai kapanpun institusi kepolisian nggak punya wibawa. Sehingga berseliweran kata-kata itu yang aneh-aneh. Seperti kata Pak Petrus, mafia lah. Karena kan bisa juga disinyalir perkara-perkara yang mandek, ada intervensi dari pihak-pihak yang kita nggak tahu. Tangan-tangan setan yang kita nggak tahu. Invisible ya? Invisible, ya. Kan kita nggak tahu. Kok sudah ada putusan pra-peradilan yang sudah jelas pertimbangan hukumnya, kok nggak dijalankan? Tentu kan kita boleh menduga-duga ada apa. Kok mau dicari jalan, mau dicari pintu keluar untuk membela apa yang sebenarnya tidak perlu dibela oleh mereka. Jadi susah Pak Win, kita mau bilang apa ini? Karena dari tahun ke tahun kan seperti ini, seperti dulu. Kalau nggak salah di media kan bilang, wah Kapolri karena diangkat ini, dia orang baik. Jadi apa namanya? Jadi andalan dari Pak Jokowi untuk memberantas semua mafia hukum. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Menurut saya sih enggak juga. Pak Petrus, kalau Pak Petrus kemarin ini tidak bersifat keras, apa yang mungkin terjadi, Pak? Masih di dalam. Masih di dalam. Masih di dalam. Dan tidak tahu kapan dikeluarkan. Dan bisa lama. Karena dari argumentasi mereka itu kita sudah hitung. Kalau dia menunggu relas pemberitahuan putusan, itu tidak akan dikirim oleh pengadilan. Kenapa? Karena para pihak hadir sendiri pada saat putusan dibacakan. Karena hukum acara pra-peradilan itu kan hukum acara perdata. Jadi berlindung di balik belum terima relas pemberitahuan itu adalah pernyataan yang menyesatkan, karena pengadilan tidak akan kirim karena dia sudah hadir sendiri. Yang kedua, dia harusnya sudah antisipasi kalau terjadi pra-peradilan dikabulkan, bagaimana berita acara pelepasan tahanan untuk ditandatangani oleh tersangka atau penasihat hukumnya. Ini mungkin nggak klien Anda ditahan lagi? Walaupun sudah ada pra-peradilan. Ya, ketika suasana mafia itu masih ada, semua hal bisa terjadi. Apalagi sudah dicadangkan laporan yang baru, yang sedang juga lagi gencar diproses. Jadi kita tidak akan berhenti dengan menerima ini saja. Kita akan bawa ini ke Komnas HAM, kita akan bawa ke Komisi 3 di DPR, supaya yang lain jangan jadi korban seperti ini. Betul. Gitu. Rupanya banyak juga ya pra-peradilan yang tidak dilaksanakan. Banyak di daerah, di Flores itu perkara korupsi yang tidak jalan-jalan, ya di ND. Pengadilan memutuskan, perintahkan Polres ND untuk melanjutkan pemeriksaan korupsi itu. Tetapi sudah 5-6 tahun nggak jalan-jalan, tidak diindahkan. Dan apa ya yang dilakukan oleh instansi polisi kalau ada kasus-kasus semacam ini? Kan ada apa? Ada Propam, ada Irwasum, ada segala macam perangkatnya. Pengalaman Bung Bobi ada nggak? Berjalan nggak misalnya kan? Percuma. Oh gitu. Kita laporan ketemu dengan pimpinan Irwasum segala macam. Lewat begitu aja. Diskusi lah panjang kan, panggil semua jajarannya itu. Setelah apa namanya pertemuan, udah ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti ya. Siap jenderal sampai ibaratnya sampai apa ya? Nggak jalan juga ya? Nggak jalan. Begitu Pak Petrus. Jadi pada waktu kita menyuguhkan persoalannya, reaksinya bagus, ya seperti tadi dikatakan, tindak lanjuti. Wah ini salah ini, ya nanti kita proses. Tetapi semua itu ke laut. Betul. Sebenarnya ya,
apakah memang pemahaman misalnya polisi atau penyidik terhadap pra-peradilan yang keliru atau kurang tepat, ataukah ada faktor-faktor lain di luar itu? Saya mau tambahkan. Mungkin koreksi saya kalau saya salah, Pak Petrus ya. Kadang-kadang kan ketika kita gelar, kan kita mendengar ahli juga. Iya. Yang dihadirkan oleh teman-teman polisi atau penyidik. Iya. Ketika mendengar, waduh ini ahli juga nih parah ini. Jadi seringkali juga ini teman-teman penyidik itu menggunakan pandangan ahli kan untuk menghentikan ini atau melanjutkan ini. Iya. Padahal sebenarnya materinya enggak ada pidana atau ada pidana. Iya. Mereka punya rekanan ahli juga. Oh gitu ya, bukan rekanan pembangunan aja kok. Mestinya tidak boleh. Dan nama-nama ahli itu Udah ada list ya, Pak? Sudah ada list, kita tahu semua itu. Gitu ya. Jadi memakai tangan orang dong berarti. Iya. Begitu kan Pak Petrus? Iya. Dalam gelar perkara, kita lihat ahli yang mereka hadirkan. Wah, masih sama juga itu. Bener. Jadi kalau kita lihat dalam banyak kasus perdata ya, makanya kita lalu berpikir, ini sampai saking begitu parahnya, sampai kita berpikir, apakah profesi debt collector itu sekarang bergeser ke sana? Iya. Gitu ya, Pak, terus ya. Dengan bawa nama karya intelektual. Iya, intelektual. Ya. Tapi tadi ngomong soal ahli, berarti banyak juga cendekiawan ahli itu adalah tanda kutip ya, pengkhianat atau dia menjual menjadi pelacur untuk profesi dia gitu. Ya, melacurkan profesi. Betul, betul. Jadi tergantung siapa yang pesan. Kalau pesan ini gitu loh. Apalagi maksudnya gini. Hal-hal misalnya fakta hukumnya sudah jelas itu benar atau salah lah. Ya. Tetapi diputarbalikkan dengan kalimat. Nah, mungkin nggak Bung Bobi? Sebenarnya ahlinya sih netral saja. Cuma kalau fakta yang disodorkan kepada ahli tidak sesuai, maka kesimpulannya kan tidak sesuai. Bisa juga begitu. Tetapi kan ketika gelar perkara itu kan mendengar para pihak. Semuanya ya, para pihak. Iya kan? Iya. Kita berikan kronologis kita. Iya. Kita si lawan juga paparkan kronologisnya. Iya. Si ahli ini kan namanya juga ahli. Iya. Dia tahu dong. Iya. Mana kira-kira itu yang hukumnya masuk. Iya. Kasat secara sederhana aja sebagai ahli dia udah tahu. Betul. Gitu. Contoh, misalnya 266 Ya. atau 263. Ketika masing-masing pihak memaparkan kronologisnya, dia sebagai ahli harus tahu dong. Pak Petrus. Ya. Itu kan sederhana. Iya, iya. Atau tipu gelap. Iya. Itu kan sederhana juga. Iya, iya, iya. Tetapi kadang-kadang lihat, waduh. Nah, Bung Bobi ini kan tadi ya udah bertahun-tahun kayak gini ya, ada pra-peradilan bukan hal baru juga. Bahkan sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang dia tidak boleh banding dan harus dilaksanakan. Itu mandak. Berarti ada perkara-perkara pra-peradilan yang percuma diputuskan oleh pra-peradilan karena tidak dieksekusi, tidak dijalankan. Nah, menghadapi gejala ini apa yang perlu kita lakukan? Nah, pimpinan Polri bagaimana harus menyikapi, ibaratnya kan dia harus audit. Benar nggak Pak Petrus? Betul. Audit. Dan juga pengawasan DPR. Sebetulnya suara Komisi 3 itu hanya itu yang mereka takuti. Tetapi kadang-kadang juga, ya seperti kata banyak orang, jaringan mafia peradilan itu juga di Komisi 3 ada. Begitu ya? Wah, jadi guritanya udah kemana-mana ini. Saya mau cerita juga nih. Iya. Ada kasus juga, 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu. Kita lapor ke Komisi 3. Cuma saya nggak kasih tahu Komisi 3 ini siapa waktu itu. Terus yang bersangkutan, oke, kebetulan nanti minggu depan, kami akan dengar pendapat dengan Jaksa Agung. Kalian tunggu aja di atas. Jam 8 pagi kami sudah tunggu di atas. Di balkon. Fraksi balkon. Fraksi balkon. Dari pagi sampai jam 10, oke ini masih pemanasan lah. Tapi saya bilang ke teman-teman, ini sudah 4:30. Kok nggak ada juga? Nah ini kawan kan, karena kebetulan kawan dengan ketua komisinya, dia SMS atau WhatsApp ke bawah. Si ketua komisi cuma lihat begini ke atas. Artinya itu, udah tenang aja lo,
Tapi apa yang terjadi? Nggak ditanyakan tuh. Tidak ditanyakan. Padahal pelapor ke komisi itu, misalnya mereka 50 anggota, kita harus siapkan 50 berkas fotokopi. Saya mau tambahkan. Waktu itu sudah mau jam 5:30 kalau nggak salah, tiba-tiba muncul si siapa Pak Beni Harman kalau nggak salah itu. Beni K. Harman. Masuk. Kelihatan itu beliau juga tahu kasus kami itu. Dia korek di belakangnya si ketua itu. Intinya dilihat, ini masih ada pertanyaan ini. Si Beni langsung angkat tangan. Tolong saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Beliau yang nanya. Beliau yang nanya. Dan beliau pertanyaannya tajam. Tajam. Kaget si Jaksa Agung, kaget si Ketua Komisi. Iya. Artinya apa? Kan titipan kami sebenarnya kan pertanyaan ke ketua. Tapi tidak ditanyakan. Iya. Nah, si Pak Beni ini, dia bilang itu dia habis ikut rapat di komisi lain, komisi lain ya. Beliau yang nanya. Tapi itu pun setelah itu nggak jalan tuh. Nah, itu kan kita bicara keluar. Kalau bicara ke advokatnya sendiri, apakah juga ada stimulasi dari advokat dalam kasus-kasus seperti gini? Dia perkara yang kalah, dia pengaruhi penyidik, dia pengaruhi ini gimana nih? Iya, jadi andil dari advokat dalam kerusakan institusi, kerusakan manajemen penyidikan di Polri, kejaksaan dan lain-lain itu advokat ini juga punya andil banyak. Jadi gitu. Polisi, jaksa yang baik-baik itu kalau tiap hari dibawain, ditawar, mungkin hari ini nggak mau, besok datang lagi, hari nggak mau, dia cari atasannya. Bahkan dulu itu sampai perempuan ini juga ditawarin. Itu bagaimana cara untuk meruntuhkan moral aparat penegak hukum kita. Oleh advokatnya. Oleh advokat. Jadi advokat nggak suci-suci banget ya? Tidak ada. Kalau bicara suci itu mungkin sekarang ya sudah nggak ada. Mungkin kalau Orde Baru dulu masih ada advokat yang hebat-hebat dan integritasnya bisa dipercaya. Jadi ini adalah kesalahan kita bersama nih, Pak. Kalau dianggap advokat adalah penegak hukum, advokat juga terlibat nih dalam hal ini. Dia penegak secara teori, tapi prakteknya ikut merusak. Iya. Jadi sama aja dong dengan yang lain gitu ya. Sama. Nah, kalau gitu kan ini berarti hukum dalam tanda kutip memang diperjualbelikan, gitu nggak? Diperjualbelikan, pasal diperjualbelikan, mau pasal yang mana? Iya. Nah, seperti kaitan dengan kepentingan penahanan, dicari lagi pasal yang ancamannya di atas 9 tahun, supaya penahanannya lebih lama. Seperti dalam kasus-kasus yang saya alami dalam kasus yang pra peradilan kemarin, memasukkan pasal TPPU. Karena TPPU ini ancamannya sampai 15 tahun dan seterusnya. Padahal nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Tapi dengan pasal itu dia bisa menahan lebih lama sehingga ada waktu untuk bagaimana mencuci otak tersangka ini supaya lunak dan menyerah. Iya, betul. Hebat juga ya. Terlalu banyak, mereka bisa lakukan apa saja. Jadi kalau fungsi kontrol di internal lumpuh, kemudian pra peradilan yang juga dengan supaya kita dapat ya, kita tempuh upaya pra peradilan. Itu kan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengontrol manajemen penyidikan gitu kan. Itu juga tidak didengar, itu kita mau kemana lagi? Ya kemana tuh Pak kira-kira? Kemana lagi itu? Ya ini kerusakannya sudah merata ya, kita hanya meratapi nasib aja sekarang. Gitu ya. Nggak ada upaya lain gitu Pak yang masih memberikan secercah sinar. Sebagus apapun undang-undangnya, kalau mental seperti itu, ya yang mental yang paling banyak adanya seperti itu, ya kita sulit mengharapkan keadilan itu bisa didapat. Apakah ini juga terkait dengan terminologi yang sering beredar, kalau saya nggak salah di lingkungan penyidik, ini atensi. Berarti atensi itu berarti mungkin petinggi gitu ya? Oh iya, itu juga salah satu pintu. Bahkan kadang-kadang juga di karang-karang. Oh, gitu. Nggak ada dianggap Nggak ada? ada, iya. Gitu ya. Gimana pengalaman Anda sebagai lawyer, Bung Bobi? Apakah benar gitu lah situasi semacam ini? Ya kan sudah
kita saksikan sendiri dan alami sendiri. Apa yang Pak Petrus bilang ya benar punya. Itu seperti yang tadi saya bilang, kita punya satu laporan, ya, ini saling melapor. Yang satu ini begitu kita dipanggil untuk pada saat klarifikasi itu penyidiknya langsung bilang, wah ini kami susah, ini gajah sama gajah ini. Nah, saya kan bertanya-tanya, kalau gajah sama gajah dari pihak kami tidak ada gajah, dia orang biasa, bahkan dia dengar-dengar mau ditersangkakan. Gitu. Jadi kalau belum apa-apa penyidik sudah melihat itu gajah sama gajah, berarti ya bukan hukum yang dia pakai. Ya, bukan hukum yang dia pakai. Dan gajah tuh pasti ada raja gajah kan? Ada raja. Baik, Pak, menarik pembicaraan kita ya untuk kali ini. Dan saya ingin memberikan terakhir nih ke Pak Petrus dan ke Bung Bobi, mungkin dari yang muda dulu. Closing statement Anda apa? Khusus terkait dengan pra-peradilan dulu. Jadi untuk pra-peradilan kami minta kepada Pak Kapolri agar supaya tegas terkait dengan putusan-putusan pra-peradilan ini. Jadi dihormatilah putusan ini agar supaya wibawa institusi kepolisian itu ada. Nah, dari saya kira seperti itu. Baik, bagaimana Pak Petrus closing statement Anda? Pimpinan Polri harus memberikan sanksi tegas kepada penyidik yang kalah pra-peradilan dan penyidik yang tidak melaksanakan putusan pra-peradilan. Kalau diberi sanksi tegas, saya yakin mereka akan berubah. Karena kita tahu ya, Polri sekarang sudah banyak mengalami perubahan yang luar biasa, termasuk kesejahteraan mereka. Tapi perilaku mereka tidak berubah, bahkan makin hari makin parah. Jadi hanya dengan memberikan sanksi yang tegas, khusus dalam bidang pra-peradilan, berikan mutasi. Dan kalau mutasi jangan dibuang ke Indonesia Timur, karena di sana dikenal sebagai tempat buangan pejabat bermasalah. Ya turunkan pangkat, kalau perlu pecat. Itu sanksi yang terbaik. Karena masih banyak polisi yang mau jadi orang baik itu antri. Jadi pilih koalisi yang terbaik ya. Baik, terima kasih Pak Petrus sudah hadir ke studio kami. Terima kasih sama-sama, Pak Bobi ya. Semoga Anda berdua tambah sukses, tambah berjaya dan melawan pra-peradilan yang tidak dilaksanakan. Kita sama-sama melawan. Baik. Begitulah wawancara atau obrol-obrol kita dengan dua narasumber mengenai pelaksanaan pra-peradilan dengan Bung Petrus dan Bung Bobi, ya, obrolan yang saya pikir walaupun santai tapi memberikan banyak manfaat buat kita. Dan sebelum mengakhiri seperti biasa, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.